Asosiasi Tilapia untuk Kabupaten Purwakarta. Pada hari ini kami ikut agenda forum komunikasi di BRPI dan kebetulan juga kita ada MOU dengan Badan Riset Perikanan Indonesia. PKS tadi ya? Ya, kita ada PKS ada MOU untuk mengembangkan pola budidaya karamba jaring apung pendekatan probiotik dengan menggunakan media terpal. Nah, di sini saya bersama rekan saya Pak Dani. Pak Dani ini yang secara teknis langsung berkoordinasi dengan BRPI untuk mensosialisasikan program ini. Mungkin nanti Pak Dani bisa menjelaskan. Oh iya. Sebenarnya kan mungkin di sana sudah ada varian tertentu ya tentang nila. Betul. Kalau nggak salah tadi di sini ada nila yang namanya Srikandi ya. Srikandi. Ada kelebihan dari nila Srikandi dibanding dengan nila sendiri? Kalau untuk nila Srikandi secara fisik saja sudah terlihat jauh beda. Soalnya kan nila Srikandi ini dibentuk sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan fisik yang sangat berbeda dari ikan-ikan yang kami punya. Lebih tebal, lebih berdaging, dan ketika panen lebih berbobot. Pertumbuhannya cepat ya? Pertumbuhan pun cepat, sangat cepat. Kemudian secara imun? Secara imunitas, ini kan nila Srikandi ini kan di sini dikembangkan sangat teliti ya. Secara imun jauh lebih kuat dari ikan-ikan yang kita punya. Atau ada sistem tertentu untuk agar air di Jatiluhur ini air kan dari berbagai Ya kebetulan saya bekerja sama kami bekerja sama dengan BRPI. Pak Aca sendiri yang datang ke sana memberikan beberapa treatment kepada kita agar ikan ini ciptakan nanti ketika untuk ditumbuh besarkan itu akan lebih kuat. Kita membuat air khususnya buat aquacultur ya, kita ciptakan airnya dulu, ternyata harus bagus. Nah, kita mencampurkan air kolam terpal di KJA ini dengan probiotik dan molase. Dengan cara probiotik ini disatukan dulu sama molase, kemudian ditambah air, dan sama kita dipompa dengan aerator. Setelah 3 hari kita masukkan secara berkala, yaitu sehari 3 kali sebanyak 1 gelas. Kemudian setelah 7 hari kita mulai penanaman ikan dari kecil, larva sampai ukuran 5-7 cm. Setelah itu baru kita pindahkan ke alam bebas, ke jaring KJA sendiri. Itu waktunya berapa lama maksudnya? Ya. Nah, itu untuk dari ukuran 3-7 cm itu memerlukan waktu 1-2 bulan. Kemudian untuk pengembangan di jaring apung. Nah, dari jaring apung itu sendiri, kalau untuk nilai yang kita ciptakan dengan probiotik ini di 2,5 bulan ya. Sekitar 60 sampai 90 hari Pak. 2,5 bulan lah kita bisa panen. Dengan bobot Rata-rata 300 gram. 300 gram rata-rata ya. Kalau di rata-ratakan paling besar 500. untuk pengembangan ini sekarang pertama kali atau Kita pertama kali ya Pak Ri. Kita pertama kali Pendekatan probiotik ini pertama kali kita ya, ini concernnya beliau Pak Aca yang dari BRPI melihat kami para pembudidaya ini kan tadi saya katakan SR-nya rendah budidaya, jadi tingkat kematian tinggi, pertumbuhan pun tidak signifikan. Nah, makanya Pak Aca membantu kita secara teknis. Beliau memberikan bantuan dari mulai teknis, kemudian ada probiotik yang diberikan kepada kami, dan sekarang memberikan bibit unggul yaitu Srikandi yang diharapkan nanti budidaya ini lebih menguntungkan. Kenapa? Karena kan selain pakan yang diberikan, air pun harus betul-betul bagus sesuai kriteria yang diberikan. Nah, kemudian hari ini kan kalau pertumbuhan ikan dalam budidaya itu prosesnya bisa cepat dan dagingnya tebal, bobotnya bagus, otomatis kan petani pasti diuntungkan. Begitu. Nah, sedangkan hari ini yang kita dapatkan di KJA Jatiluhur itu cenderung ikannya itu tidak tumbuhnya lambat. Mungkin dia bisa besar tapi bobotnya kurang.
bobotnya kurang. Begitu. Ya, itu yang faktor aquaculture ya. Peningkatan Pak ya. Untuk satu empang itu, satu kolam itu, Ya. itu berapa ribu larva? Kalau untuk dari larva sih itu kita bisa banyak, tapi mungkin nanti ke pengembangannya begini Pak. 1 meter kubik itu bisa kita tebar 100 sampai 150, tapi dengan bantuan aerator, untuk sementara bantuan aerator. Namun kalau sudah masuk ke keramba jaring apung yang menggunakan air waduk itu sendiri, itu paling kita antara 50 sampai 100 ekor per meter kubik. Gitu. Karena kan nanti kan semakin hari kan ikan semakin besar Pak, dengan populasinya semakin Bulumu oke gambar, bulumu. Iya, jadi semakin besar. Iya. Semakin besar oksigen semakin berkurang. Benar. Makanya kita nggak akan perbanyak Pak, kalau sudah polanya grower pertumbuhan. Kalau untuk pendidikan kan masih starter ya, masih di awal. Mungkin kan untuk di pengembangan untuk konsumsi. Iya. Itu per kolam itu berapa ekor? Per kolam berapa ekor? Nah, kolam ini kebetulan kalau kita bicara keramba jaring apungnya ya. Keramba jaring apungnya di Jatiluhur itu menggunakan ukuran 7x7 dengan kedalaman 5 sampai 7 meter. Nah, namun karena sekarang kondisi air yang memang kita pengen ada percepatan dalam proses budidaya, di ini sudah lebih cepat, pertumbuhan budidaya maksimal. Nah, ini kita menggunakan kolam itu ukuran 14x14 dengan kedalaman jaring itu dari 7 sampai 12 meter, 11 sampai 12 meter, seperti itu. Nah, itu kalau misalkan kita maksimalkan, ada berapa banyak yang dipanen gitu ya Pak ya? Yang dipanen, kalau hasil panen yang sudah sih rata-rata di atas 2 sampai 4 ton. 2 sampai 4, tapi dengan catatan itu dimaksimalkan. Nah, kita pengen kembali mengulang hasil seperti itu Pak, gitu kan. Kalau kemarin kan kita seringkali menghadapi di mana SR-nya rendah, tingkat kematiannya terlalu tinggi, hingga kan hasil panen itu paling banter sekitar 2 tonan. Nah, dengan adanya metode yang diberikan BRPI kepada kami, yang dimana kita siapkan bibit itu dengan kualitas standar perikanan, yang dimana imunitasnya bagus, terus pertumbuhannya juga bagus. Jadi diharapkan kita bisa memaksimalkan media budidaya yang ada di keramba jaring. Gitu. Oke, harapan Bapak sendiri kepada pembudidaya dari sana mungkin kalau sudah ada sebuah dari larva dikembangkan pembudidaya di sana itu Bapak harapannya itu di kami atau bagaimana? Ya, tentunya begini Pak, di Jatiluhur itu kan banyak sekali ya populasi para pembudidaya ikan. Sekarang sudah bergeser, kalau dulu kan banyak ikan mas, sekarang sudah bergeser ke ikan nila udah banyak. Harapannya keberhasilan ini pasti akan diikuti oleh rekan-rekan kami yang lain. Kenapa? Karena yang mereka juga sama Pak, pengen usaha ini bagus, ya kan? Kalau tadi bibit pertumbuhannya oke, tingkat kematiannya rendah, tentu itu pasti akan menguntungkan dalam proses budidaya. Begitu Pak. Sampling kita mudah-mudahan berhasil kemudian Mudah-mudahan kita berhasil dan dapat ditiru oleh petani-petani yang lain. Siap, Sama-sama. terima kasih Bapak.